Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, sahabat kelima Triwulan 2 2023, dengan judul Kabar Baik tentang Penghakiman. Saya undang kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datang segera di awan-awan, datang segera, Yesus segera datang. Oh, angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus akan datang segera. Ayat temanya terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika banyak orang Kristen mempertimbangkan penghakiman, mereka cenderung dipenuhi rasa takut. Kadang mereka membayangkan bahwa penghakiman Tuhan di ruang sidang surgawinya duduk sebagai hakim tertinggi alam semesta, dan Tuhan menimbang perbuatan baik mereka dengan perbuatan buruk mereka. Mereka memiliki pemikiran yang keliru, bahwa jika perbuatan baik mereka lebih banyak daripada perbuatan buruk mereka, maka mereka akan diselamatkan. Atau sebaliknya, jika mungkin perbuatan buruk mereka lebih banyak dibandingkan perbuatan baik mereka, maka mereka akan dibinasakan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran minggu ini, kita akan menemukan dan melihat bahwa pandangan tentang penghakiman seperti ini bukan hanya salah, tetapi juga merupakan salah satu tipu muslihat iblis untuk merusak karakter Allah. Setan ingin menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang pendendam, sebagai hakim yang pendendam, atau sebagai tiran yang murka, yang ingin menghukum makhluk-makhluknya untuk setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini mengungkapkan bagaimana Allah memiliki kasih yang tanpa akhir, yang melakukan segala macam cara, segala hal yang Dia bisa untuk menyelamatkan kita manusia. Dia menginginkan kita di surga, bahkan lebih dari yang kita inginkan berada di sana. Penghakiman membuktikan bagaimana realitas Tuhan bahwa surga telah melakukan segala hal yang dapat dilakukannya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jika kita tersesat, itu karena kita terus-menerus menolak tuntunan kasih Allah. Dalam penghakiman, perbuatan baik kita penting karena mengungkapkan tanggapan kita terhadap kasih Allah yang tak bersyarat dan tak berkesudahan, seperti yang dinyatakan dalam Kristus di kayu salib. Perbuatan baik kita membuktikan bahwa iman kita kepada Yesus adalah murni. Pengakuan kita akan apa yang telah dan sedang dan akan terus dilakukan oleh Yesus untuk menuntun kita pada keinginan untuk melayani Dia selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita pada bagian yang pertama adalah pentingnya masa penghakiman. Apa hubungannya Injil kekal dengan penghakiman Allah? Saudara-saudaraku, buku terakhir kitab suci, yaitu Kitab Wahyu, berfokus pada puncak dari kontroversi selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat. Lucifer, seorang malaikat pemberontak, menantang
keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan Allah. Dia mengklaim bahwa Tuhan curang dan tidak adil dalam cara dia mengelola alam semesta. Penghakiman terakhir Wahyu adalah pusat dari konflik ini atas karakter Allah. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 firman Tuhan demikian. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Injil dan penghakiman, keduanya adalah bagian dari pekabaran malaikat pertama. Keduanya saling terkait dan tak terpisahkan. Jika bukan karena Injil kekal, kita tidak akan memiliki harapan dalam penghakiman. Faktanya, seperti yang akan kita lihat, Injil kekal adalah sesungguhnya satu-satunya harapan kita dalam penghakiman. Tidak diragukan lagi bahwa bagian dari isi Injil adalah pengumuman penghakiman. Saudara-saudaraku, selama penghakiman ini, dunia-dunia yang tidak jatuh akan melihat bahwa Tuhan telah melakukan segala yang Dia bisa lakukan untuk menyelamatkan setiap manusia. Penghakiman ini mengungkapkan bagaimana Allah itu adil dan Allah itu penuh dengan belas kasihan. Itu mengatakan sesuatu tentang kasih dan hukumnya. Dan itu berbicara tentang kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan dan kuasanya untuk membebaskan. Luar biasa bukan? Penghakiman adalah bagian dari solusi utama Allah untuk masalah dosa. Dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat di alam semesta, Tuhan menjawab tuduhan iblis di kayu salib. Tetapi di dalam penghakiman, Dia atau Tuhan mengungkapkan bahwa Dia telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan kita manusia dan membawa kita ke salib. Kalau kita membuka di dalam Daniel pasal 7 ayat 10, firman Tuhan demikian. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara-saudaraku, catatan-catatan surga yang tak terbatas, terperinci, akurat, dan detail akan dibukakan pada akhirnya. Kita begitu berharga bagi Allah, sehingga seluruh alam semesta berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang telah kita buat dalam terang bujukan Roh Kudus dan penebusan yang secara bebas disediakan oleh Kristus di kayu salib Golgota. Dan pada pelajaran kita juga selanjutnya dikatakan bahwa belas kasihan dan penghakiman Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 firman Tuhan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku, salib dan penghakiman keduanya mengungkapkan bahwa Tuhan itu adil dan penyayang. Hukum yang dilanggar menuntut kematian orang berdosa. Keadilan menyatakan upah dosa ialah maut. Dan belas kasihan menanggapinya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, hukum Allah dapat diubah atau dihapuskan. Sama sekali tidak perlu bagi Yesus untuk mati jika itu dapat dilakukan. Kematian Kristus menempatkan sifat kekal. Hukum dan hukum adalah dasar penghakiman. Bagaimana kita dihakimi? Apa hubungan perbuatan baik kita dengan keselamatan kita? Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab.
dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara-saudaraku, pekerjaan kita mengungkapkan pilihan-pilihan kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Menurut Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi ketika Yesus menyelamatkan kita, Dia mengubah kita. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. luar biasa bukan? Perbuatan baik kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus tidak menyelamatkan kita. Tetapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang sejati. Iman kita adalah imannya Yesus. Penghakiman terakhir Allah menghapus semua kepura-puraan, semua kemunafikan, semua kepalsuan, dan menebus ke dalam diri kita yang paling dalam. Dalam mengabarkan posisi kita di hadapan Allah dalam penghakiman, Ellen G. White memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana Injil dan penghakiman berjalan beriringan. Ellen White mengatakan, dari kenyataan bahwa umat Allah yang diakui itu kelihatan berdiri di hadapan Tuhan mengenakan pakaian kotor, patutlah membawa kerendahan hati dan menggerakkan orang mengadakan penyelidikan hati yang mendalam bagi semua yang mengaku namanya. Mereka yang menyucikan dirinya dengan menurut kebenaran akan sangat merasakan kehinaan dirinya sendiri. Semakin dekat mereka melihat tabiat Kristus yang tiada bercacat itu, semakin besarlah keinginan mereka menyesuaikan diri dengan petanya. Dan mereka semakin tidak menemukan kemurnian atau kesucian di dalam diri mereka sendiri. Tetapi, sementara kita patut menyadari keadaan kita yang berdosa, kita harus bergantung pada Kristus sebagai kebenaran kita, sebagai penyucian kita, dan penebus kita. Kita tidak dapat menjawab tuduhan iblis kepada kita, namun hanya Kristus yang dapat menyampaikan permohonan yang akan berhasil untuk kepentingan kita. Dia sanggup mendiamkan penuduhan itu dengan dalil yang didasarkan bukan atas kebaikan kita, melainkan atas kebaikannya sendiri. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 471 dan 472. Itulah sebabnya dalam pelajaran kita ada satu adegan yang luar biasa. Di dalam kitab nubuatan Daniel dan Wahyu, adalah dua kitab sejajar yang menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung pada hari-hari terakhir sejarah bumi. Kitab Wahyu mengumumkan bahwa saat penghakiman Allah telah tiba, dan kitab Daniel mengungkapkan kapan penghakiman itu dimulai. Di dalam Daniel pasal 7, Tuhan mengungkapkan sejarah dunia kepada nabi. Bangsa-bangsa bangkit dan jatuh, kekuatan penganiayaan menindas umat Allah. Dan setelah menggambarkan Babel, Media Persia, Yunani, Roma, pecahnya kekaisaran Romawi, dan penganiayaan gereja selama 1260 tahun yang digambarkan dalam ayat ini, dalam Daniel 7 ayat 25 dan dalam Wahyu 12 ayat 14. Allah memfokuskan pikiran Daniel pada peristiwa di surga yang mulia yang akan memperbaiki segala sesuatunya. Itulah sebabnya perhatian Nabi diarahkan dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa dan kekuatan-kekuatan penindas bumi ke ruang tahta alam semesta dan penghakiman terakhir Allah.
ketika Dia akan memperbaiki setiap kesalahan dan menegakkan kerajaan kebenarannya yang kekal. Saudara-saudaraku, Tuhan membawa Daniel dalam penglihatan kenabian dari kekacauan dan konflik bumi pada kemuliaan tempat kudus surga dan majelis pengadilan alam semesta akan duduk, di mana Kristus, penguasa yang sah atas dunia ini, akan menerima dari Bapanya kerajaan yang menjadi haknya. Saudara-saudaraku, apa yang Daniel lihat dalam Daniel pasal 7 ayat 9, 10, dan 13? Apakah hasil dari pengadilan ini dalam Daniel 7 ayat 14, 26, dan 27? Dalam Daniel pasal 7 ayat 9, 10, dan 13 mengatakan, Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. dan di dalam Daniel pasal 7 ayat 14, 26, dan 27, firman Tuhan demikian. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Saudara-saudaraku, nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga. Hak menang, kebenaran menang, keadilan memerintah. Ini adalah salah satu pemandangan yang paling menakjubkan, paling luar biasa, dan paling spektakuler di seluruh kitab suci, bukan? Dan kabar baiknya adalah bahwa itu berakhir dengan sangat baik bagi umat Allah yang setia. Mereka yang mengenakan kebenaran Kristus pastinya. Yesus mendekati Bapa surgawinya di hadapan seluruh alam semesta. Makhluk surgawi berkumpul di sekitar tahta Allah. Seluruh alam semesta dari makhluk-makhluk yang tidak jatuh berdiri dalam kekaguman pada pemandangan penghakiman ini. Konflik panjang yang telah berlangsung selama ribuan tahun akan segera berakhir. Pertempuran untuk tahta alam semesta sepenuhnya diputuskan pada saat itu. Sekilas tentang surga. Di dalam Wahyu pasal 4,
Yohanes melihat sebuah pintu yang terbuka di surga dan menerima undangan untuk. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal yang sama. Yesus mengundang sang rasul untuk melihat melalui pintu yang terbuka di bait suci surga untuk melihat pemandangan kekal dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Kita juga dapat melihat melalui pintu yang terbuka itu bersama Yohanes dan menerima sekilas tentang rencana keselamatan kekal. Kita adalah saksi dari masalah yang sedang diputuskan di pengadilan surgawi. Isu-isu mendasar dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat berkembang di depan mata kita. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 2-4, kesamaan apakah yang dapat kita lihat di sini dengan adegan penghakiman di dalam Daniel pasal 7 tadi? Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 2-4 firman Tuhan demikian. segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini jelas merupakan adegan ruang tahta. Allah Bapa duduk di atas tahta dikelilingi oleh makhluk surgawi. Ada guntur dan kilat yang melambangkan penghakiman Tuhan. Kita juga melihat dalam Wahyu pasal 4 ayat 4 bahwa 24 tua-tua hadir di sekitar tahta Tuhan. Siapakah 24 orang tua-tua ini? Di Israel kuno ada 24 pembagian dalam keimamatan orang Lewi. Para imam ini mewakili orang-orang di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Sang Rasul menyatakan bahwa orang-orang percaya perjanjian baru adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 24 tua-tua ini mungkin dapat mewakili semua orang yang ditebus bahwa suatu hari nanti akan bersukacita di sekitar tahta Allah. Atau mungkin mereka mewakili orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan Kristus dan yang naik ke surga bersamanya. Di dalam Matius 27 ayat 52 dan Efesus 4 ayat 7 dan 8. Tetapi saudara-saudaraku, terlepas dari hal itu, siapa mereka, yang paling penting adalah ini merupakan kabar baik. Ada beberapa orang yang ditebus dari bumi di sekitar tahta Allah. Mereka menghadapi pencobaan yang sama seperti kita. Tapi melalui kasih karunia Kristus dan kuasa Roh Kudus, mereka memperoleh kemenangan. Mereka mengenakan jubah putih yang menandakan kebenaran Kristus yang menutupi dan menyucikan dosa-dosa mereka. Mereka memilih mahkota emas di atas kepala mereka yang menandakan bahwa mereka menang dalam pertempuran dengan kejahatan dan merupakan bagian dari garis kerajaan surga dari orang-orang percaya yang dipenuhi dengan iman. Luar biasa bukan saudara-saudaraku? Kita melihat sebuah tahta terletak di surga dengan Tuhan duduk di atasnya. Ada makhluk surga di sekitar tahta. Dan segera seluruh surga mulai bernyanyi. Dan puncak pujian semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Yesus layak. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 1-3 firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Sebuah tahta, sebuah gulungan diperkenalkan, ditulis di kedua sisi, dimeterai dengan meterai ilahi, dan tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat membuka gulungan itu. Makhluk surgawi gemetar. Ini masalah serius. Tidak ada makhluk malaikat yang dapat mewakili umat manusia dalam penghakiman terakhir di bumi. Yohanes menangis karena tidak ada yang bisa membuka gulungan itu, saudara-saudaraku. Kemudian salah satu tua-tua, salah satu dari mereka yang ditebus dari bumi, mengucapkan kata-kata yang pada akhirnya menguatkan hati Yohanes. Yesus, Anak Domba Allah, layak untuk membuka gulungan itu. Yohanes melihat jawaban akhir untuk masalah dosa di dalam Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-5. Di sini, nabi yang sudah tua itu melihat satu-satunya cara bagi siapapun agar dapat melewati penghakiman terakhir di atas tahta Allah. Di dalam Wahyu 5 ayat 5-6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara-saudaraku, hanya Yesus, Anak Domba Allah, yang sanggup membuka itu. Bagaimanakah seluruh surga menanggapi pengumuman bahwa Yesus layak untuk membuka gulungan penghakiman dan menebus kita? Wahyu 5 ayat 8-12 firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang
Kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus, anak domba Allah yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh umat manusia, mengambil gulungan penghakiman dan membukanya. Seluruh surga meluap dalam pujian yang meriah. Kemenangannya atas pencobaan iblis, kematiannya di salib Golgota, kebangkitannya, pelayanan imam besarnya, memberikan keselamatan bagi semua orang yang memilih dengan iman untuk menanggapi kasih karunia-Nya. Penghakiman adalah kabar baik yang luar biasa bagi umat Allah. Ini berbicara tentang akhir dari pemerintahan dosa dan pembebasan umat Allah. Adakah yang bisa lebih menggembirakan? Yesus membela kita dalam penghakiman. Kehidupan kebenarannya yang sempurna meliputi kita. Kebenarannya bekerja di dalam kita untuk membuat kita baru. Kasih karunia-Nya mengampuni kita, mengubah kita, dan memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Kita tidak perlu takut. Yesus membela kita dalam penghakiman. Sekali lagi, Yesus membela kita dalam penghakiman. Tidak perlu ada yang kita takutkan. Dan kuasa kejahatan akan dikalahkan. Penghakiman dijatuhkan dalam kebaikan umat Allah. Daniel 7 ayat 22. Tujuan dari penghakiman bukanlah untuk mengetahui seberapa buruk kita, tetapi untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan saudara-saudaraku, pelajaran minggu ini berisi pelajaran rohani yang kaya untuk kehidupan kita sehari-hari. Asas penting pertama yang dapat dipetik dari pelajaran kita minggu ini adalah bahwa kita hidup di masa yang unik dalam sejarah bumi saat penghakiman Allah tiba. Nasib semua manusia harus diputuskan. Sama seperti hari pendamaian dalam kalender agama Yahudi, juga merupakan hari penghakiman ketika semua umat Allah berkumpul di tempat kudus kuno, mengakui dosa-dosa mereka dan memeriksa hati mereka. Demikian pula hari ini, panggilan jam penghakiman adalah panggilan untuk pengakuan, pertobatan, dan meninggalkan dosa-dosa kita. Panggilan jam penghakiman adalah seruan dari Allah kepada manusia untuk sepenuhnya berkomitmen kepada Kristus pada klimaks sejarah bumi. Kebenaran penting kedua dalam pelajaran minggu ini adalah di dalam Kristus kita tidak perlu takut akan penghakiman. Kita dapat memiliki kepastian bahwa Tuhan kita yang pengasih akan membantu kita.
Yesus bukan hanya hakim kita, tetapi dia juga pembela kita. Yohanes pasal 5 ayat 22 dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di pengadilan duniawi, jika hakim seseorang juga adalah pembelanya, akan ada konflik kepentingan yang serius. Tetapi di ruang sidang surga, timbangan berpihak pada kita. Jika ada cara Yesus dapat menyelamatkan kita, dia akan melakukannya. Kebenaran Alkitab ketiga adalah Kristus akan dihormati, setan akan disingkapkan, dan orang benar akan ditebus. Memahami penghakiman wahyu memberi kita keyakinan bahwa suatu hari seluruh alam semesta akan bersujud menyembah di hadapan Pencipta, Penebus, dan Raja kita yang berkemenangan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Kiranya ini boleh dapat menguatkan kita semua, boleh menyadari bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut akan penghakiman terakhir. Karena Yesus sebagai hakim, Yesus sebagai pembela kita. Itulah sebabnya kita pasti akan diselamatkan, mewarisi kerajaan sorga. Apa yang kita takutkan jika Yesus sebagai hakim, jika Yesus sebagai pembela, dan kita adalah anak-anaknya? Tidak perlu ada yang kita takutkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya ini dapat menuntun kami untuk menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan dan kami rindu untuk menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan. Bapa di surga, berdoa bagi para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, jaga dan lindungi mereka. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Datang segera di awan-awan, datang segera, Yesus segera datang. Oh, angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita